kelas hukum acara pidana ya? Oh, eksekutif. Pagi sepi, siang ngantuk, malam bagi yang kelas malam di bulan Ramadan ini dialihkan menjadi online. Nasib kalian kelas pagi. Padahal selama bulan puasa ini bagi dosen ya, itu lebih mudah ngajar malam. Kenapa? Bisa sambil ngopi. Mas ditutup mas yang baik. Mas ditutup. Oke. Sedangkan kalau siang hari ini saya harus ngoceh tanpa bisa minum. Tapi nggak apa-apa, demi kalian saya. Pertama saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang puasa. Bagi yang nggak puasa nggak usah ngaku. Baik, saya mohon kerjasamanya. Bagi yang ngantuk silakan tidur saja. Jangan mengganggu ketenangan kehusukan teman kalian yang mau belajar di tengah puasa. Saya tahu kalian lebih senang bangun malam nonton bola, bukan berterawih. Baik, di hadapan saudara ada tertampak. Saya berdiri karena bulan puasa daripada nanti saya lepas kan. Duduk saja. Di hadapan saudara tertampak di sana adalah proses pengadilan pidana. Kemarin kita sudah coba sedikit mencoba mengulasnya. Saya ingatkan di sini ada tes. Oke. Di sini ada proses yang perlu saudara pahami secara mendalam, gitu ya, sejak proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang, banding, dan nanti ada proses pada level tertinggi pada ranah kasasi. Dan nanti masih bisa diajukan ada lagi namanya PK, peninjauan kembali. Jadi proses dari awal sampai akhir inilah yang akan kita pelajari dalam mata kuliah hukum acara pidana ini. Di mata kuliah hukum acara pidana ini kita akan bicara teorinya. Nanti saudara di semester 7, bagi yang mau sampai semester 7, yang mau selesai semester 5, semester 4 ya kalau karena saya cek ada juga yang kayak gitu. Banyak yang berguguran di semester 4, semester 5. Sudah dekat sampai lulus. Oke. Nah, nanti di semester 7 saudara akan mempraktekkan bagaimana menyusun BAP, bagaimana saudara menyusun berkas-berkas penuntutan, bagaimana saudara acting jadi hakim, jadi jaksa penuntut umum, jadi pengacaranya, termasuk jadi maling ayamnya atau apa itu ya, pelaku tindak pidananya. Saudara nanti akan mempraktekkannya dalam suatu persidangan. Sehingga untuk bisa saudara di semester 7 nanti memahami bagaimana prakteknya, maka saudara diminta untuk memahami proses-proses teori-teori yang ada di dalam mata kuliah hukum acara pidana ini. Kalau kita persempit pada anak sampai di sini sebelum masuk ke persidangan, ya di sini prosesnya itu kan nanti
nanti kita lihat ada laporan, ada pengaduan, ada hasil itu, lalu dilakukan penyelidikan. Jadi ada istilah penyelidik, maka itu prosesnya namanya proses penyelidikan. Nanti ada proses penyidikan, yang melakukan yang namanya penyidik. Saudara jangan sampai salah memahami konsep ini, karena istilah ini di media sering terjadi ya istilah itu, sembarangan saja wartawan itu menggunakan penyidik, padahal ya kita harus tahu itu fasenya sampai apa. Lalu nanti saudara akan dikenalkan istilah SP3. SP3 ini surat perintah penghentian penyidikan. Atau sini surat keputusan penghentian penuntutan. Kalau nanti ini sudah jalan ke ranah jaksa penuntut umum dan oke, baru dia akan masuk ke pengadilan. Ketika sudah masuk ke pengadilan, nanti hakim akan memutuskan pilihannya cuma 3 ini. Hakim hanya akan memutuskan salah satu dari 3 istilah ini. Apakah dia bebas? Apakah dia lepas? Apakah dia dihukum atau dipidana? Jadi kita nanti akan mempelajari pretelan itu. Kita preteli satu-satu ini. Ya. Dirangkanya siapa yang bertindak, bagaimana prosesnya, kita akan preteli tindaknya satu persatu. Kita lebih spesifik lagi misalnya di proses penyelidikan. Penyelidikan kalau ada satu tindak pidana, lalu nanti masuk ke proses yang namanya penyelidikan, kita akan ketemu lagi kalau nanti dia terbukti ada satu tindak pidana di dalamnya, maka akan ada naik menjadi proses penyidikan. Apa yang dilakukan oleh penyidik? Ia akan melakukan 3 hal. Ia akan menghimpun alat bukti. Ia akan berupaya menemukan tersangkanya siapa. Jadi yang salah juga di dalam penyidikan namanya adalah tersangka. Dan yang ketiga yang dilakukan oleh seorang penyidik adalah membuat tindak pidana. Itu tindak pidana yang terjadi. Membuat terang tindak pidana yang nanti saudara akan temu istilah namanya BAP. Itu sering sekali ya di media itu. Dia di BAP, dia begini. BAP itu adalah singkatan dari berita acara pemeriksaan. Lalu nanti akan ada ketika penyidikan itu dimulai, maka penyidik melaporkan, memberitahukan kepada penuntut umum, kepada pelapor kalau ada pelapornya. Saya ganti. Ketika dimulai satu proses penyidikan, seorang penyidik akan menyampaikan satu surat. Ini hukumnya wajib. Ya, kalau tidak dilakukan itu adalah salah satu kesalahan dari pihak. Apa itu yang dilakukan? Adalah pengiriman yang namanya SPDP, surat perintah dimulainya penyidikan. Jadi saudara di mata kuliah teori ini
diminta untuk tidak menghafal, tapi mengenal istilah-istilah yang ada. Jadi saudara nanti biar kalau ketemu berita di TV itu sudah tahu kok yang dimaksud itu apa. Ada istilah namanya SPDP, surat perintah dimulainya pendidikan. Dikirim ke siapa? Dikirim ke penuntut umum, pelapor kalau ada pelapornya, termasuk orang yang dilaporkan. Misalnya ada Jono dilaporkan oleh Jenny telah melakukan satu tindak pidana tertentu, maka ketika dimulainya satu penyidikan, maka si pelapor dikabari, diberi tembusan SPDP. Penuntut umum, jaksanya juga diberi SPDP, tembusan SPDP. Nanti si Jono yang dilaporkan oleh Jenny itu juga dikirim untuk apa? Bagi jaksa, maka dia akan bersiap untuk meneliti berkas-berkas penyidikannya. Bagi Jenny yang melaporkan, ini salah satu bentuk laporan pertanggungjawaban dari penyidik bahwa apa yang dilaporkan oleh Jenny itu diproses, bukan didiamkan saja. Sedangkan bagi Jono, SPDP ini adalah warning bagi dia untuk menyiapkan pembelaan. Lalu nanti kita akan lanjut ke penuntutan umum. Penuntut umum akan melakukan yang namanya penuntutan. Di surat di pengadilan akan dimulai dengan pembacaan surat dakwaan. Nanti ada pemeriksaan 12 sampai selesai. Nanti perintilannya banyak. Jujur saja, mata kuliah ini akan rumit. Ya, saya jujur saja daripada saudara Mira gampang ya. Mata kuliah ini cukup rumit dengan banyak perintilan istilah-istilahnya. Jadi bersiaplah saudara untuk menjadi. Apalagi di bulan puasa ya, ngantuk sekali. Jangankan mahasiswanya, dosennya yang banyak juga ngantuk. Baik, saya minta kalian wajib punya yang namanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1980. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku hingga hari ini. Harus punya kertasnya Pak? Tidak, ya kayak ini tadi download saja. Oke, jadi pastikan saudara punya. Kalau bisa sekarang coba deh cari download biar saya memastikan mahasiswa saya punya. Tinggal download, googling saja KUHP PDF. Nah nanti saudara download. Nanti kita akan bacakan sama-sama satu-satu. Dulu zaman saya mahasiswa itu ya bawanya buku gitu, dosennya wajibkan bawa buku itu. Tapi ya karena sekarang kasihan sekali, mending buat buka bukunya buat dibuka. Oke, sudah ketemu? Ya, download ringan saja. Oke. Pada dasarnya apa yang akan kita pelajari itu adalah semua yang ada dalam kitab undang-undang ini. Saudara tinggal baca undang-undang ini lalu memahaminya, sudah selesai. Saya yakin saudara akan lulus mata kuliah ini. Cuma kebanyakan mahasiswa malas baca, Pak. Iya, buka open learning aja diklik ya dia. Nanti Pak saya ingin ngejar progres, Pak. Iya ngejar. Padahal yang disuruh itu belajar, bukan ngejar progres. Bayangkan. Oke, ini tampilannya yang saya download.
saja mau bertanya seperti ini atau yang lain silakan. Bahkan kalau saudara mau beli bukunya, rajin sekali mau beli bukunya, tidak apa-apa. Ya, saya punya cetak, tapi sampai sekarang nggak saya bawa juga ke kampus ya, hanya gampang kan. Cuma masalahnya biasanya kalau PDF ini nggak dibaca ya. Gratisan gitu kan. Oke, mari kita mulai perjalanan memahami undang-undang ini satu persatu. Coba kita lihat undang-undang ini dari dasar peradilannya, apa penyelidikannya, ada penuntut umumnya, bla bla bla, sampai nanti di sini ada pengadilan, bagaimana pengadilan, itu kan ada bagian pengadilan negeri, pengadilan tinggi, mahkamah agung, bla bla, panjang sampai selesai. Nanti itu adalah pelaksanaan putusan pengadilan. Ini ada berapa pasalnya? Kita lihat saja. Pasalnya ada cuma 286 saja. Ya. Ini saya wanti-wanti karena semester berapa? 4. Jadi salah satu kewajiban skill yang wajib dipunyai anak hukum adalah skill baca. Skill baca itu adalah skill wajib yang dimiliki anak hukum. Jadi kalau ada di antara kalian yang nggak suka baca, ya pindah jurusan apa? Kenapa? Karena saudara nanti akan terpaksa belajar baca sangat banyak. Sehingga kalau saudara tidak baca, ya saudara akan tidak bisa memahaminya. Saya jamin. Oh Pak, selama ini saya baca slide PowerPoint dulu saja Pak. Iya, nanti saudara di dunia kerja akan pusing karena disuruh baca banyak lembar. Saya punya standar satu hari saya bisa baca 100 halaman. Jadi kalau cuma kayak gini, cuma 81 halaman, berarti tidak sampai satu hari saya sudah baca dan saya sudah dapat gambaran di situ. Nah, coba latihan saudara. Tes sehari itu bisa habis berapa halaman? 42 halaman udah ngantuk Pak ya sudah. Tapi nonton drakor 16 episode maraton sanggup. Ada Sophie kan? Scroll Instagram berhalaman-halaman sanggup. Tapi tidak dalam baca. Nah, saya cuma wanti-wanti. Dunia kerja saudara nanti adalah bicara tentang tulisan. Jadi yang tidak suka baca, paksalah diri saudara baca. Yang tidak sanggup memaksa diri, pindah jurusan aja daripada sedih kalian. Jadi tolong paksa diri. Kalau kalian tidak suka baca, paksa diri saudara untuk membaca. Saya akan bantu kita sama-sama memahami alur dari undang-undang tadi nomor berapa? Undang-undang nomor berapa? 8 tahun 14. Ini pada hari ini saya akan coba, mudah-mudahan selesai. Kita sampai jam berapa? 11 lewat 60. Santai. Saya punya hutang ya, satu pertemuan. Nanti saya ganti dengan Zoom saja kapan kita kalau ada waktu. Yes. Senang banget kan ya? Sok-sok puasa. Masih puasa kan? Sudah apa Mas? Baik, kita awali dengan tuh. Jadi yang sedang ngantuk ngaca di situ. Tuh, badak itu wajahnya ngantuk begitu. Kalau kamu wajahnya mirip-mirip itu. Sengaja saya pilihkan.
bagi mbak-mbak yang sedang diet, gitu, ketahuilah badak, gajah itu makannya rumput, nggak ada yang kurus tapi. Jadi kalau kalian makan buah, sayur gitu, harap kurus, gajahnya nggak ada yang kurus. Bapak Ibu enggak, nggak usah diet ya, nggak apa-apa, diatur saja Pak. Bercanda, jangan memutuskan harapan. Baik, kita akan mulai dengan bagaimana satu tindak pidana itu bisa terungkap. Bagaimana kalian bisa menemukan ada berita ada seseorang ditangkap. Bagaimana ada seseorang itu ditahan polisi. Kenapa kasusnya bisa ketahuan? Itu karena 4 hal ini. Pemeriksaan pendahuluan itu dilakukan dengan berdasar salah satu atau lebih dari 4 hal yang tertulis di depan. Apa saja ya? Bisa jadi seseorang itu kedapatan tertangkap tangan, ketahuan di pojok rokok gitu, asapnya ngebur gitu ya. Banyak kalau tertangkap tangan ini bisa karena ya, ketahuan saja ada polisi pas lewat atau keluarga nangkap dan sebagainya. Yang pasti tertangkap tangan itu adalah ketika dia sedang melakukan atau melakukan percobaan melakukan. Saudara kan sudah belajar di pidana kemarin di hukum pidana ada satu perbuatan yang lengkap sudah dilakukan, ada yang namanya percobaan. Yang disebut dengan percobaan itu juga dimasukkan sebagai tertangkap tangan. Ada yang namanya Andi misalnya, lagi nyelinap masuk ke rumah orang. Ya di malam hari dia mengendap-endap masuk ke rumah orang. Lalu sama orangnya ketahuan. Andi ditanya, kamu ngapain sih? Oh Pak, saya nyasar Pak, nggak tahu jalan. Jawaban itu pasti tidak akan diterima. Kenapa? Karena patut diduga, patut disangka bahwa orang itu melakukan satu percobaan tindakan pidana, walaupun belum kesampaian. Ya, walaupun belum kesampaian. Jadi hal pertama, bagaimana satu tindak pidana bisa diproses? Bisa jadi karena ada satu perbuatan tindak pidana yang tertangkap tangan. Spesifik yang disebut tertangkap tangan itu adalah yang tertangkap tangan aparat petugas pada dasarnya. Lalu adanya yang disebut dengan nama laporan. Nah, saudara punya tetangga, ya, tiba-tiba ribut. Ya, suami istri ribut, batu dasar kamu, macam-macam itu. Lalu terdengar suara tangisan. Saudara patut menduga mereka bukan sedang acting drama, bukan sedang latihan pementasan sandiwara, tapi patut diduga ada sesuatu. Kalau zaman dulu sih sering istilahkan dengan istilah piring terbang. Lempar piring, pecah gitu. Kalau zaman sekarang itu nggak terlalu begitu, jarang ada piring pecah, gelas dilempar itu jarang ada, karena sudah berubah jadi Tupperware. Jadi nggak pecah dilempar. Nah, kalau ada dugaan ribut-ribut tetangga dan dikhawatirkan terjerumus kepada satu tindak pidana kekerasan misalnya, maka saudara atau tetangganya atau masyarakat bisa melaporkan ke petugas yang berwenang. Pak, kami mendapati ada keributan di rumah tangga dan sepertinya mengarah kepada kekerasan.
Apalagi kalau nampak ngelihat langsung dipukul, bah, gitu kan? Iya, ngantuk biar banget. Biar gak kayak badan. Bisa diajukan satu laporan ke polisi. Dalam perkara-perkara tertentu ada yang disebut dengan nama pengaduan. Nanti saudara ingat kembali ada namanya delik aduan. Delik yang hanya bisa dilaporkan oleh orang tersebut. Misal kalau ada ya penggerebekan dan di dalam hotel itu ternyata sedang ada lelaki dan perempuan yang mana si laki-laki itu sudah berumah tangga. Lalu istrinya datang menggerebek, mendapati suaminya sedang berada di kamar hotel, ya. Entah koyo, red door. Mana mas seringnya mana? Tengah mendapati suaminya sedang berdua di kamar hotel dengan seorang perempuan. Sudah pengajian? Hati-hati ya ngomong gitu ya. Nanti pasangannya pacarnya. Lagi sholat apa? Ngajarin sholat ya. Ngajarin ngaji. Masalahnya waktu ditemukan bersama itu sedang tidak menggunakan pakaian. Mau ya, latih ya. Ya jadi wudhu, toharo, mandi wajib. Dalam KUHP yang masih berlaku sampai hari ini, ketika terjadi penggerebekan itu, polisi tidak akan memproses. Saya kasih tahu, polisi tidak akan memproses, tidak akan dibawa ke pengadilan kecuali diadukan oleh si istri. Kalau masyarakat yang gerbek itu lapor, polisi akan menagih. Kenapa? Karena pasal tentang perzinahan itu mensyaratkan yang melaporkan harus, kita sebut dengan nama delik aduan, berarti yang melaporkan adalah orang yang berhak melakukan pengaduan. Selama orang yang berhak mengadukan pengaduan itu diam saja, maka tindak pidananya tidak bisa diproses. Yes. Si istri tadi kata mbaknya husnuzon. Istrinya tidak mempermasalahkan. Warga desa gerebek sekampung itu sama istrinya enggak apa-apa. Saya percaya sama suami saya. Bulan puasa di mana dikatakan kayak gitu. Kata istrinya, nggak apa-apa suami saya memang sudah izin. Wah kayak gitu gimana? Baik itu ya. Jadi ada perbedaan antara laporan dan pengaduan. Laporan siapa saja boleh melakukan laporan, tapi ada delik-delik tertentu, pasal-pasal tertentu yang hanya bisa diproses apabila diadukan oleh pihak yang berwenang, pihak yang ditentukan di dalam undang-undang tersebut. Yang melaporkan anaknya tetap ditolak, yang melaporkan orang tuanya, mertuanya tetap ditolak. Yang bisa adalah si pasangan tersebut.
proses bisa jadi terkena yang keempat. Apa itu? Diketahui sendiri oleh penyidik. Biasanya ini adalah hasil pengamatan penyidik. Paling sering adalah inter-inter. Ya, bisa jadi tukang bakso, bisa jadi dia pura-pura jadi mahasiswa hukum, bisa pura-pura jadi dosen, pura-pura jadi wartawan. Kemarin kan ada berita aja, seorang wartawan dilantik jadi Kapolsek. Selama ini tidak ketahuan, bertahun-tahun tidak ketahuan. Bayangkan wartawan yang biasa ngorek-ngorek hal-hal yang rahasia-rahasia ketipu, kan ternyata temannya sendiri itu adalah intel polisi. Aduh, saya ketahuan ya. Dia tukang buah, tukang sayur, biasanya dia sering kan ya jadi, sekarang sering jadi apa namanya, reels itu ya. Ya kira-kira buah hati, buah macam-macam. Pemirsa, pelaku pencurian sepeda motor di Jerowaru, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat tewas diamuk massa karena memberikan perlawanan. Akibat amukan massa, jari kaki kanan pelaku putus akibat tebasan senjata tajam. Satu dari dua pelaku pencurian sepeda motor milik petani di desa Jerowaru, Lombok Timur ini tidak sadarkan diri usai diamuk para petani yang resah dengan aksi pencurian sepeda motor di wilayah setempat. Pelaku diidentifikasi bernama NN berusia 25 tahun, warga dusun Keras, Desa Kidang, Kecamatan Praia Timur, Lombok Tengah. Pelaku dianiaya massa setelah 2 kali mencoba mengambil motor milik petani yang diparkir di pinggir jalan area persawahan. Pelaku sempat memberikan perlawanan, namun karena jumlah massa yang banyak, akhirnya salah satu pelaku berhasil ditangkap dan menjadi bulan-bulanan massa. Saat dievakuasi dari lokasi, pelaku masih bernafas, namun setiba di rumah sakit dan diberikan tindakan medis, nyawa pelaku tidak tertolong. Polisi saat ini masih melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dan keluarga untuk penyerahan jenazah. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Herman Sudi, Hairil Kadri, TV One mengabarkan. Biasanya kan kalau ada yang mati ditangkap, bakar. Ya, ini secara tersebut di masyarakat dia namanya tertangkap tangan oleh keluarga. Tapi sebenarnya kalau dalam istilah tertangkap tangan yang di sini itu lebih spesifik tertangkap tangan oleh aparat. Ya, kira-kira begitu.
bisa dilakukan upaya paksa dalam melaksanakan penangkapan terhadap 2 orang yang diduga pelaku, dan kemudian salah satu daripada pelaku tersebut teriak dan meminta tolong kepada teman-temannya atau keluarga yang ada di sekitar, sehingga sekitar kurang lebih 30 warga masyarakat yang ada di sana mendatangi petugas dari membawa bau, kemudian ada yang membawa parang, sehingga melakukan upaya menghalang-halangi petugas dan kemudian melakukan penganiayaan terhadap petugas di lapangan, sehingga personil kami turun baik dari polsek termasuk juga dari Polres untuk melakukan upaya-upaya terhadap pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap petugas, kemudian kami kita selamatkan petugas, dan kemudian 2 orang pelaku yang diduga penyalahgunaan narkoba ini sempat melarikan diri. Ternyata semudah itu. Polisinya ya, kalau tadi yang ketemu adalah pelakunya, kalau ini polisinya yang ketemu. Nah, setelah diketahui ada proses ini, bisa dilakukan yang namanya penangkapan. Oke, saya minta saudara buka kuhapnya tadi yang sudah didownload. Oke, sudah. Ya. Pertama kita buka pasal 1 angka 20. Pasal 1 dilakukan saudara membuka. Nah, di situ tertera terjemahan dari definisi dari yang disebut sebagai penangkapan itu apa? Adalah satu tindakan penyidik berupa pengekanan sementara waktu. Apa yang dikekang? Kebebasan tersangka atau terdakwa, berarti bisa dilakukan dalam proses dia sebagai tersangka, atau bisa dilakukan penangkapan dalam proses dia sebagai terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan. Jadi kata-katanya di sini spesifik penyidikan, berarti dalam proses penyelidikan belum ada yang disebut istilah penangkapan ya, atau penuntutan ya, berarti tersangka dalam proses penyidikan, terdakwa dalam proses penuntutan, atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Jadi undang-undang ini memberi kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan satu proses yang disebut dengan pengekangan sementara waktu, ditangkap. Tapi seperti saya sampaikan waktu pertemuan pertama sebelumnya, undang-undang ini memberi batasan agar tidak dilakukan semena-mena. Maka kita lihat siapa yang berwenang untuk melakukan penangkapan. Maka silakan saudara buka pasal 16. Silakan buka pasal 16. Ketemu pasal 16? Pasal 16. Oke. Jadi siapa yang berwenang menangkap? Menurut pasal 16? Penyidik. Coba kita pasal 16. Untuk kepentingan penyelidikan atau penangkapan.
Perempuan itu berwenang. Jadi yang melakukan proses penyidikan, kan sudah ada proses penyidikan, inilah yang berwenang melakukan penangkapan. Jadi proses ini dilakukan sejak ada dugaan tindak pidana tersebut sudah dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana. Jadi ini pasal 17 syarat penangkapannya dilakukan kepada seseorang yang diduga keras. Jadi kemarin kita belajar asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah itu diberikan untuk hakim dan kepada publik, bukan ditujukan kepada penyidik. Penyidik itu asasnya adalah diduga bersalah. Kalau dia sudah melakukan satu proses penyelidikan, lalu ditemukan ada tindak pidana, naik jadi proses penyelidikan, maka ia haruslah seorang penyidik menduga keras siapa yang melakukan tindakan ini berdasarkan satu bukti permulaan yang cukup. Jadi asas praduga bersalah bagi seorang penyidik. Jadi dia harus punya asas tersebut. Jaksa juga begitu. Ia harus bisa dengan yakin menduga pelakunya adalah itu, maka dia boleh melakukan tindakan-tindakan. Kalau penyidik, penuntut umum tidak yakin dengan siapa pelakunya, apakah ada tindak pidana, maka prosesnya tidaklah boleh dilanjutkan. Makanya ada celah untuk melakukan penghentian penyidikan, dan ada celah untuk melakukan penghentian penuntutan. Kalau tidak bisa mencapai satu dugaan. Sekali lagi, kenapa disebut dugaan? Karena polisi dan jaksa bukan yang bertugas menentukan pasti pelakunya adalah itu. Karena yang boleh menetapkan pelakunya adalah itu secara resmi adalah hakim nanti di putusan. Selama belum itu namanya adalah diduga keras. Kayak gitu ya. Ini tolong dipahami secara mendalam. Berapa lama penangkapannya boleh dilakukan? Dibahas di pasal 19. Penangkapan sebagaimana dimaksud pasal 17 dapat dilakukan paling lama berapa? 1 hari saja. Jadi kalau prosesnya namanya penangkapan, itu boleh hanya orang itu ditahan selama 24 jam. Jadi boleh ditangkap itu hanya 24 jam. Dalam 24 jam penyidik harus menentukan apakah orang itu akan ditahan atau dibebaskan. Nah, penyidik yang wajib menentukan agar setelah 24 jam sudah ada kepastian. Kalau tidak ada kepastian, maka ia akan bebas dengan sendirinya dari proses tahanan. Gitu ya. Jadi diamankan. Kalau ada seseorang diamankan, kalau ada kalian di sini, dulu ajaran ini saya sampaikan kepada aktivis-aktivis. Kalau zaman dulu kan ada aktivis demo, diamankan oleh dia kepolisian. Tanya, ini proses apa? Kalau ini penangkapan, saudara hitung sejak ditangkap itu sampai 24 jam harus ada satu keputusan apakah ditahan atau tidak. Ada catatan bahwa yang dilakukan penangkapan ini adalah suatu tindak kejahatan. Untuk pelanggaran pada dasarnya tidak dilakukan penangkapan kecuali telah dipanggil secara sah 2 kali berturut-turut, tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah. Ya.
istilah penyelidikan dan penyidikan. Saya ingin membuat terang bahwa yang dimaksud dengan penyidikan dan ini adalah suatu hal yang berbeda. Penyidikan dan ini proses namanya selidik, proses yang di bawah namanya sidik. Ada namanya sidik ini? Ini proses yang di atas namanya selidik, yang di bawah namanya sidik. Penyelidikan adalah tindakan untuk menentukan apakah peristiwa itu merupakan tindak pidana atau bukan. Mari saya contohkan ya. Kalau ada orang yang loncat dari gedung lantai 7 ini, apakah dia murni bunuh diri atau ada hal yang lain? Kemarin ada berita, ada 4 orang satu keluarga loncat dari apartemen, ya, dan ditemukan meninggal dunia 4-4-nya itu. Nah, itu sedang diselidik apakah ada tindak pidana atau murni apa namanya, murni satu bunuh diri saja. Karena banyak kejadian kasus pembunuhan dipura-pura dibuat seakan-akan dia melakukan bunuh diri. Ya, polisi menentukan ini bunuh diri atau pembunuhan. Saya dari kecil suka sekali dengan komik detektif Conan. Isinya tuh banyak cerita tentang nih, oh ini pembunuhan atau bunuh diri. Itu dibahas. Oh ini ada ininya nih. Kalau di komik itu suka dibahas istilahnya adalah pembunuhan ruang tertutup. Seakan-akan mustahil terjadi pembunuhan, ternyata itu bukanlah bunuh diri, tapi ternyata adalah sebuah pembunuhan. Setelah diketahui bahwa ternyata ini adalah satu tindak pidana, maka penyidik menaikkannya menjadi proses penyidikan. Satu tindakan yang digunakan oleh penyidik untuk apa? Untuk mencari siapa pelakunya. Jadi kan yang dicari bukan pelakunya dulu, tapi dicari apakah tindakan ini tindak pidana. Setelah oh iya ini tindak pidana, maka penyidik akan mencari oh siapa tersangkanya, siapa yang patut diduga secara kuat adalah pelaku tindak pidana tersebut. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada. Jam berapa? Jam lagi baru buka? Penangkapan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga di Goa, Sulawesi Selatan berlangsung tegang. Pelaku yang menolak dibawa ke kantor polisi terus melawan dan memaki-maki petugas kepolisian. Herianto Mahmud berusia 44 tahun, terduga pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang ditangkap tim Jatan Satreskrim Polres Goa ini menolak dibawa polisi dari rumahnya di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pelaku KDRT ini bahkan memaki-maki petugas kepolisian hingga ketegangan terjadi. Herianto ditangkap polisi karena diduga menganiaya istrinya HS 43 tahun pada 8 Januari lalu hingga mengalami luka lebam di tubuh dan wajah. Tidak hanya itu, dalam KDRT ini mata korban yang mengalami kebutaan. Meski sempat melakukan perlawanan, pelaku akhirnya berhasil dibujuk polisi dan dibawa ke Mapolres Goa untuk dimintai keterangan.
Silakan buka pasal 1 ayat berapa? Angka 21. Pasal 1 angka 21. Yang disebut sebagai penahanan adalah penempatan tersangka. Jadi yang boleh ditahan itu tersangka atau terdakwa. Jadi selama belum ditetapkan sebagai tersangka, maka tidak boleh ada penahanan. Jadi kalau orang ditahan, saudara nanti membela mendampingi klien saudara, minta dulu surat penetapan tersangkanya, baru diterima kalau ada penahanan. Selama belum ada penetapan tersangka, belumlah boleh dilakukan satu penahanan. Di mana ditahannya? Di tempat tertentu. Oleh siapa? Oleh penyidik dan penuntut umum atau hakim. Jadi yang boleh menahan ada nih penyidik, penuntut umum, dan hakim. Caranya diatur dalam undang-undang. Silakan saudara buka kembali di pasal 20 KUHP. Pasal 20 tersebut disebutkan siapa yang boleh kepentingan penyidikan spesifik dirinci kalau di sini. Kalau untuk kepentingan penyidikan, maka yang boleh adalah penyidik atau penyidik pembantu. Sudah perhatikan bahwa tidak semua polisi itu berhak menjadi penyidik. Ada yang statusnya penyidik, ada yang statusnya penyidik pembantu. Klien saudara nanti kalau saudara punya klien harus dilihat dia yang melakukan penahanan penyidik atau penyidik pembantu. Kalau penyidik pembantu harus atas perintah penyidik. Kalau kepentingannya penyidikan, kalau tertulis kepentingannya penyelidikan, maka belum boleh dilakukan satu penahanan. Untuk kepentingan penuntutan, yang boleh melakukan adalah hanya penuntut umum. Jadi kalau sudah prosesnya penuntutan, penyidik tidak lagi boleh menahan. Jadi perhatikan, apakah tahanannya itu ternyata masih ditahan oleh penyidik, maka penahanan itu batal demi hukum. Kalau prosesnya penuntutan, yang boleh menahan adalah penuntut umum. Sedangkan untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan, hakimlah yang berwenang untuk melakukan penahanan. Jadi siapa yang itu harus dispesifikkan dengan proses apa dilakukan penahanan. Syaratnya bagaimana? Ada di pasal 21. Diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Ada rincian lagi dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidananya. Jadi syarat itu harus terpenuhi. Jika syaratnya tidak dipenuhi, maka penahanan itu pun tidak sah menurut hukum. Tata caranya apa? Dijelaskan di poin ya. Saya rinci. Jenis tahanannya ini perlu kita perhatikan. Di pasal 22 saudara akan temukan jenis-jenis penahanan. Ternyata penahanan itu tidak satu jenis. Ada 3 jenis, A, B, C. Ada orang itu ditahan di rutan, ada ditahan di rumah, ada tahanan di satu kota. Penahanan rumah itu yang bagaimana?
di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka, ya, dan dilakukan pengawasan. Ini kalau di film-film sering terjadi tuh. Jadi di film-film itu sering contohkan itu kakinya itu dipasangi alat yang GPS itu yang dia akan bunyi kalau dia melebihi batasnya. Jadi kalau dia keluar satu langkah saja dari kotak yang dia tentukan, itu nanti akan bunyi. Ya. Juga dengan kota dia dibatasi. Canggih sekarang metodenya. Lalu saudara perlu perhatikan juga yang namanya lama penahanan. Penahanan seumur hidup tidak bisa, kan gitu. Sampai kapan orang boleh ditahan? Dijelaskan di pasal 24 sampai 29. Lamanya penahanan dan siapa yang boleh. Ini sering keluar di ujian. Kan gampang soalnya. Berapa lama masa penahanan oleh ini, ya kan? Boleh diperpanjang berapa lama? Ngapalin Pak? Sampai sekarang saya nggak hafal. Terus gimana jadi ujian ya? Saya dua kali aja jadi mahasiswa. Usai ditahan di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan, pengacara tersangka kasus produksi film porno Siska mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan. Ini adalah visual Rabu malam saudara. Siska tiba di Polda Metro Jaya setelah ditangkap penyidik Subdit Siber di Reskrim Polda Metro Jaya di apartemen Sleman, Yogyakarta. Siska ditangkap dan ditahan usai 2 kali mangkir dan panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Tiba di Polda Metro Jaya malam hari, Siska langsung menjalani tes kesehatan dan tes urin. Hasilnya saudara tersangka kasus produksi film porno. Kenapa saya mengaitkan ini? Karena wartawannya salah. Wartawannya salah. Apa salahnya? Dia tadi dijemput. Yang namanya penjemputan oleh aparat itu namanya proses apa? Apa? Tadi dibahas apa? Penangkapan. Karena dia dipanggil tidak nyambut, maka proses dia dijemput paksa itu namanya penangkapan. Nah, ini ya, mohon maaf, wartawan itu tak semuanya pintar. Jadi tugas kalian koreksi. Sengaja saya carikan yang agak salah, agar saudara itu bisa menunjukkan mana yang benar. Kok kasusnya itu ya, biar kalian menjelaskan ke mereka ya. Ini negatif narkoba. Selanjutnya, Siska menjalani pemeriksaan sebagai tersangka film porno. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap tersangka FCN alias S, hingga juga dilakukan tes urin dengan hasil negatif. Tersangka S sudah selesai dilakukan pemeriksaan kesehatan dan tes urin, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan di lantai 5 di gedung Polda Metro Jaya oleh Subdit Siber di Reskrim Polda Metro Jaya. Dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Pengacara tersangka kasus produksi film porno Siska
mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan. Pengacara bilang Siskae sedang mengalami sakit. Oleh karena itu, pengacara meminta penangguhan penahanan kepada Direskrimsus Polda Metro Jaya. Pengacara bilang Siskae tidak akan kabur dan tidak akan mengulangi perbuatan melawan hukum. Jadi hari ini kita sudah buat surat permohonan penangguhan penahanan dan nanti mau kita sampaikan kepada Direskrimsus Polda Metro Jaya terkait karena Siskae juga sedang mengalami sakit. Ada sakit yang memang menurut informasinya, tapi kita belum menerima surat dari rumah sakit bahwasanya Siskae ada mengalami gangguan jiwa. Sekaligus keberhasilan pornografi Jakarta Selatan, Francisca Chandra Mutinesari alias Siskae mutahan penyidik. Ini adalah langkah penyidik Polda Metro Jaya usai 2 kali tersangka Siskae tidak hadir pemeriksaan. Dengan tidak hadirnya tersangka X dalam agenda pemeriksaan pada pagi ini, biasanya paginya akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka X, maka penyidik akan menentukan langkah tindak lanjut yang akan dilakukan pasca tidak hadir daripada tersangka X. Nanti kita akan update, langkah tindak lanjut apa yang dilakukan atau dilakukan oleh penyidik terkait dengan Tadi itu sudah melakukan permohonan sudah ada tindakan dari penyidik sudah menerima. Proses kita terima dan jadi tetap pada schedule dari pemeriksaan sesuai dengan masuk panggilan yang kita layakan ya untuk dapat pemeriksaan pada hari ini. Siskae ditetapkan sebagai tersangka kasus film porno bersama 10 orang lainnya. Selain Siskae, penyidik subdit Siber di Direskrimsus Polda Metro Jaya juga menetapkan 10 orang lainnya yang merupakan pemeran film porno Jakarta Selatan sebagai tersangka. Penyidik memutuskan untuk tidak menahan 10 pemeran dan hanya yang akan wajib dilapor 2 kali dalam seminggu. Tim Liputan Kompas TV. Tidak semuanya ditahan. Kenapa? Saya ingin tunjukkan bahwa ditahan atau tidak ditahan itu memang adalah apabila memenuhi syarat tindak pidana itu terancam dengan pidana 5 tahun atau lebih. Ya. Dan disampaikan dalam ini diduga keras melakukan tindak pidana berarti menimbulkan kekhawatiran. Jadi dikhawatirkan bahwa tersangka terdakwa melarikan diri. Kalau satu contohnya apa? Dipanggil nggak datang-datang, mangkir. Itu salah satu alasan bagi penyidik untuk menahan. Kenapa? Selama ini dipanggil susah. Jadi kalau ada saudara punya klien atau saudara kena kasus, kalau saudara dipanggil dan kooperatif, itu saudara akan kecil kemungkinannya ditahan. Tapi kalau saudara mangkir, nggak datang, kabur, hampir bisa dipastikan 99% saudara akan langsung ditahan. Lalu dalam proses penahanan ini boleh dilakukan namanya apa yang dilakukan tadi oleh kuasa hukumnya di kasus diri. Ada namanya penangguhan penahanan. Ya, meminta kepada ketika dia ditetapkan ditahan, pihak keluarga atau dirinya langsung atau melalui kuasa hukum mengajukan surat permintaan penangguhan penahanan. Tolong untuk tidak ditahan. Dan dengan ini biasanya diberikan jaminan, penjaminan
baik jaminan uang atau jaminan orang. Uang itu jaminan ya, bukan uang buat nyogok, bukan. Uang jaminan yang diberikan ke pengadilan, bukan buat nyogok. Sering malas itu berarti uang berarti bukan. Uangnya itu sebagai jaminan agar dia tidak melarikan diri. Tapi apakah penangguhan penahanan itu pasti diterima? Tentulah tidak. Penyidik yang akan nanti menentukan. Ajukan penangguhan penahanan kuasa hukum tersangka kasus produksi film porno Siska disebut kliennya alami gangguan jiwa. Polisi masih mengkaji permintaan tersebut karena Siska diduga dan sengaja menyetujui untuk berkegiatan bermuatan pornografi. Usai dijemput paksa dan ditahan polisi, Francisca Chandra Novitasari atau Siska yang ditunjukkan itu biasanya itu patut saya duga itu adalah surat permintaan penangguhan penahanan. Tim kuasa hukumnya mengajukan penangguhan penahanan ke penyidik Polda Metro Jaya. Penangguhan penahanan diajukan atas sejumlah pertimbangan, salah satunya karena Siskai mengalami gangguan kejiwaan. Taufan Agung selaku kuasa hukum Siskai akan menjadi penjamin terhadap penangguhan penahanan tersebut. Ada pertimbangan yang mungkin kita akan menganggap kepada Pak. Dan disebutkan bahwa penjaminnya adalah kuasa hukum. Wakil kepada Dirreskrimsus Polda Metro Jaya itu terkait karena Siskai juga sedang mengalami sakit. Ada sakit yang memang menurut informasinya, tapi belum kita belum menerima surat dari rumah sakit bahwasanya Siskanya ada mengalami gangguan jiwa seperti itu dia. Tapi kita belum ada menerima surat itu ya. Itu informasi yang kita terima dari manajer. Polda Metro Jaya telah menahan selebgram tersangka film porno produksi Jakarta Selatan Siskai. Penahanan terhadap Siskai berlangsung selama 20 hari. Polisi menyebut penahanan untuk mempermudah penyidik memeriksa tersangka. Siskai patut diduga dengan sengaja menyetujui untuk berkegiatan bermuatan pornografi. Untuk memudahkan proses penyidikan selanjutnya, maka penahanan dilakukan terhadap saudari S. Sampai dengan saat ini penyidik masih terus bekerja dalam tahap penyidikan ini, melengkapi fakta dan melengkapi berkas. Karena saudari S patut diduga atau disangka melakukan tindak pidana dengan sengaja atau dengan persetujuan dirinya melakukan kegiatan-kegiatan yang bermuatan pornografi. Setelah 2 kali manggil, Siskai ditangkap di sebuah hotel di kawasan Yogyakarta atas penetapan tersangka dalam kasus rumah produksi film porno. Sebelumnya Siskai mengajukan sidang gugatan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Total ada 11 tersangka dalam kasus ini. Namun Polda Metro Jaya tidak menahan semua pemeran dan hanya dikenakan wajib lapor 2 kali dalam seminggu. Tadi sampaikan bahwa pihak yang lain, tersangka-tersangka lain tidak ditahan. Kenapa? Karena dianggap kooperatif, selama ini dipanggil hadir. Nah, ini si pelaku ini, Mbak S ini, jadi tidak hadir, dia manggil 2 kali, sehingga tindakan yang diberikan oleh penyidik terhadapnya berbeda. Dia dikenakan penahanan. Ada pertanyaan? Ya. Sudah nonton? Belum. Oke, bisa lanjut. Itu tadi adalah proses penanganan. Sekali lagi saya wanti-wanti, ini sering keluar di ujian, bahkan di level ujian CPNS untuk hakim jaksa
proses lainnya yang namanya penggeledahan. Oke, nah, saudara buka kembali KUHP yang tadi saudara tonton. Lihat. Apa itu penggeledahan? Ada diatur di pasal 1 poin 17. Penggeledahan ya bisa kita pahami adalah penggeledahan rumah atau penggeledahan badan. Jadi ada dua. Tempat tinggal yang disebut rumah itu tempat tinggal atau tempat tertutup lainnya, ya. Pemeriksaan dan atau orangnya diduga ada di dalam sana, sembunyikan, maka bisa dilakukan penggeledahan. Sekali lagi, menggeledah ini kan tiba-tiba masuk ke rumah orang, masuk ke pekarangan orang, masuk ke tempat tertentu. Ini satu hal yang secara umum melanggar HAM, melanggar privasi orang. Bahkan menggeledah badan seseorang itu kan patut perbuatan yang tidak menyenangkan. Tapi demi kepentingan penyidikan, demi kepentingan memproses perkara, maka ia diperkenankan, tetapi diberi batasan-batasan. Nah, saudara perlu pelajari ketika saudara, ya sekali lagi ya, ini kan orang hukum itu bicara yang jelek-jeleknya. Oh Pak, jangan sampai saya kata Pak, jangan sampai keluarga saya kata. Saudara adalah orang yang akan nanti menyesal kalau tidak memahami yang begini-begini. Ketika ada saudara kena, atau teman saudara, atau kenalan saudara, atau keluarga saudara, kamu diperhatikan. Ketika tiba-tiba rumah saudara di gereja, tanya dulu, siapa yang boleh gereja itu? Ada di pasal 32. Agar tidak semua orang, aku polisi apa bisa nyelotong saja. Yang disebut penggeledahan boleh dilakukan oleh penyidik. Sekali lagi saya sampaikan tadi, tidak semua polisi itu statusnya penyidik. Ada syarat-syaratnya, saudara pelajari lagi. Ya, syarat-syarat penyidik dalam kepolisian. Tidak semua. Yang boleh adalah penyidik, bukan penyidik pembantu, harus penyidiknya langsung. Upahnya Kapolres, apakah Kapolresnya itu, apakah Kapolseknya itu bagian dari penyidik? Kalau dia bukan, walaupun dia juga statusnya bisa jadi penyidik, dia tidak punya kewenangan kalau bukan sebagai penyidik dalam kasus tersebut. Harus spesifik, yang boleh melakukan penggeledahan adalah penyidik. Itu ya, ini penting karena sering ngomong dengan polisi atau nanti ya kasus lain KPK. Penyidik KPK, ada penyidik yang lain, atau penyidik jaksa sebagai penyidik dalam perkara-perkara tertentu. Itu adalah orang yang punya kewenangan. Di luar itu tidak berhak. Tata caranya spesifik lagi, harus dengan izin ketua pengadilan negeri setempat. Harus dalam hal perintah. Nah, kalau ada petugas kepolisian di luar penyidik, harus ada perintah tertulis dari penyidik. Harus disaksikan, sekali lagi ini juga sering dilanggar, harus disaksikan 2 orang saksi. Dan tersangka atau penghuni setuju saksinya ada di situ. Oh, saksinya polisi juga, ya nggak boleh. Saksinya nih harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan. Kalau menolak, ada spesifik, ada rincian-rinciannya. Boleh dia melakukan penggeledahan,
mau rumah maupun badan, tapi ada spesifik aturan-aturan tertentu yang tidak boleh dilanggar. Pernah dalam satu perkara teman saya hakim memutus bebas, memutus lepas bebas apa saya lupa di waktu itu. Tapi tersangkanya tidak dikenakan hukuman. Kenapa? Karena dalam proses penggeledahannya tidak sesuai prosedur. Tidak ada yang saudara bisa pelajari. Jenis kontennya pengecualian apa? Lalu ada lagi, ini juga penting untuk saudara pahami, bisa jadi kena orang sering terjadi disita. Memang boleh barang saya diambil orang lain, disita oleh orang lain. Dalam pidana penyitaan dibahas di pasal 1 ayat 16. Penyitaan adalah serangkaian tindakan siapa lagi? Sekali lagi, oleh siapa? Oleh penyidik. Untuk apa? Mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda apa? Oh, bisa benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Coba saudara pelajari kembali perdana apa yang disebut dengan benda tak berwujud. Bukan hantunya. Untuk apa? Untuk kepentingan pembuktian. Di proses apa bolehnya? Penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Jadi prosesnya ada 3. Sahabat Kompas.com, Indra Kusuma atau Indra Kents ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus penipuan dari aplikasi Binomo pada 24 Februari 2022. Kini, mobil Ferrari milik Crazy Rich Medan itu disita oleh pihak Mabes Polri. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan mobil Indra sudah diamankan di gudang unit Ditreskrim Sus. Dengan begitu, Barreskrim Polri menyebutkan aset Indra Kents yang sudah disita sebanyak 43,5 miliar rupiah. Sedangkan nilai total aset yang akan disita yakni 57,2 miliar rupiah. Kepala Bagian Penerangan Umum Barreskrim Polri Kombes Gatot Febri Handoko mengatakan penyidik juga akan memproses aset Indra Kents lainnya untuk disita. Gatot juga mengatakan hingga hari ini pihaknya telah meminta satu rumah milik Indra yang berlokasi di wilayah Medan Timur, Sumatera Utara. Sedangkan sebelumnya, polisi juga menyegel 2 unit rumah Indra di Kompleks Cemara Asri, Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang. Gatot kemudian menyebutkan polisi juga telah meminta sejumlah barang bukti lainnya, yakni 1 unit kendaraan Tesla, 1 unit kendaraan Ferrari, dan 1 ponsel. Selain itu terdapat pula dokumen bukti setor dan tarik, dokumen rekening koran, akun YouTube, akun Gmail, serta video konten YouTube Indra Kents. Selanjutnya, penyidik juga akan menyita 9 rekening milik Indra dan melakukan tracing terhadap barang mewah Indra lainnya. Diketahui, Indra Kents merupakan influencer yang menjadi afiliator atau pihak ketiga yang mempromosikan aplikasi Binomo. Diduga kerugian sementara para korban sebesar 25 miliar rupiah. Polisi menjerat Indra Kents dengan berbagai pasal dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE serta tindak pidana pencucian uang atau TPPU dengan ancaman 20 tahun hukuman penjara. Ada lumayan berapa? 40-an media. Kalau kita belikan es kelapa muda, bisa buat buka bersama berapa orang? Itu penyitaan. Sekali lagi saya selalu menekankannya.
kalau belajar seperti hukum acara pidana ini, mau kalian nanti mau jadi pemindahan pidana atau bukan, bagi saya penting wajib hukumnya semua anak hukum itu ngerti walaupun nggak ngerti. Kenapa? Jangan jadikan ini tuh pelajaran mata kuliah gitu, bukan. Ini tuh bisa menimpa siapa saja. Bisa jadi kita yang kena, bisa jadi tetangga kita, keluarga kita, atau siapa. Oh ya Pak, jauhkan bukan itu. Buat orang hukum tugasnya bicara yang paling jelek. Jadi kalau anak hukum tidak paham ini, itu rugi. Bagi saya rugi. Kenapa? Karena nanti saudara kalau kena kasus nggak bisa bantu apa-apa. Aduh Pak lupa, saya dulu waktu kelas itu ketiduran Pak, waktu itu pasti puasa, saya lupa jadi. Ada lagi pelajaran kita pahami ya, sedikit lagi soal saudara kita. Ada hak-hak tersangka. Ini kalau saudara jadi jaksanya, saudara jadi polisinya wajib tahu hak-haknya. Lebih lagi kalau saudara yang nanti mendampingi tersangka atau bahkan saudara tersangkanya. Bapak cerita ya, sebagai seorang hukum itu harus begitu. Kalau saudara tidak mau bicara tentang saya nggak mau ada masalah-masalah, jangan kuliah di fakultas hukum. Kuliah hukum ini bicara tentang masalah-masalah, menyikapi kalau ada masalah itu bagaimana. Tersangka itu punya hak untuk cepat diperiksa. Dia punya hak untuk mengajukan saksi untuk membela dirinya. Dia punya hak untuk bertemu penasehat hukumnya. Dia punya hak untuk bahasa kasarnya bohong. Tersangka itu boleh bohong dalam ranah hukum ya, bukan ranah agama. Ranah hukum tersangka itu boleh bohong. Yang boleh bohong itu tersangka. Kalau saksi tidak boleh bohong. Yang boleh bohong itu tersangka. Ia berhak punya bantuan hukum. Ia berhak mengirim surat keluar. Ini penting dipahami kalau nanti ada yang jadi tersangka. Kemudian pendidikan saya spesifik singkat saja karena waktu habis. Nanti ada proses bisa dicermati lagi di open learning-nya. Pastikan saudara sudah tergabung di open learning yang disediakan. Ada nanti terakhir di pertemuan ini kita akan bahas namanya BAP, berita acara pemeriksa. Ya, sebagai penutup ada namanya BAP. Dan masing-masing itu kalau bisa jadi saudara nanti jadi saksi dalam satu proses itu. Ini ada beberapa hal yang bisa dicermati, termasuk bisa melakukan persetujuan atau penolakan terhadap BAP. Kenapa? Misalnya ada Ibu PC diturunkan oleh Novriansa, itu keterangan, tapi sudah sempat nyata. Tapi belum ada Richard habis itu. Pertanyaan Pak Hakim, Yusuf sudah sempat mengangkat seperti yang kamu terangkan di BAP. Sempat mengangkat. Gimana cerita sempat mengangkat? Sempat diangkat apa enggak? Belum sempat mau ngangkat, tapi sama kuat dipanggil Om jangan mengangkat ibu gitu. Habis itu jadi ini saya potong lagi. Ya Pak. Kenapa kamu bilang di BAP penyidik bahwa Yosua sudah mengangkat ibu PC? Coba jangan lupa lagi itu. Tidak, saya pikirannya belum ini BPAP itu belum ingat pasti apa yang ini bulan majelis ya.
saya harap ini dihadirkan terus di dalam persidangan ini. Terutama kami mau menggali motifnya yang pembunuhan ini. Joshua sekarang di mana? Siapa? Joshua di mana sekarang? Sudah almarhum Pak. Ingat itu sudah almarhum ya. Karena apa dia jadi almarhum? Kalau di berita katanya Berita? Saya dengar dari berita tembak menembak. Saya tahunya dari berita. Jadi kembali ke makalah tadi. Siapa? Kita start di sini ya. Sudah sempat diangkat Joshua atau belum? Karena ini penting ini. Sempat mau angkat tapi cuma Om Kuat nggak ada yang angkat ibu ini ibu baru Om Kuat Om Joshua keluar pergi untuk nyari Om Richard. Kenapa dia misi Kuat yang melarang? Ini Kuat itu kok pengaruhnya besar sekali di sini. Saya tidak tahu ya. Setahu hakim ajudan istri jenderal itu sebenarnya harus perempuan juga. Harus perempuan itu dibelikan begitu oleh polisi. Ajudan istri jenderal dari laki-laki. Memang bisa begitu. Ada ajudan yang ya. Saya menghadirkan ini agar kalian anak hukum bisa dekat dengan kisah kehidupan. Banyak saya temukan mahasiswa hukum itu tidak agak khawatir ya, dengan kok mau urusan sama polisi Pak, urusan sama pengadilan Pak. Nah, kalau anak hukum khawatir, siapa lagi yang diharapkan? Aduh Pak, saya ini orang begini Pak, begini takut Pak. Nah, saudara latihan Pak, itulah tugas saya menghadirkan video-video yang dekat persidangan ke polisian agar apa? Agar saudara terbiasa dengan kondisi tersebut. Jangan sampai anak hukum tapi dia khawatir, takut. Karena apa? Karena tadi saudara temukan di proses BAP itu banyak entah ditekan, entah dilarang. Isi berita acara pemeriksaan diri. Politikus Hanura Mirja Besariani mengaku mencabut seluruh isi berita acara pemeriksaan dirinya saat diperiksa oleh penyidik KPK karena semuanya adalah kalangan dia. Dan dia mengakui jika seluruh isi BAP tersebut ia kalang karena masalah pekan. Dalam sidang lanjutan perkara dugaan pemberian keterangan palsu, Mirja mengatakan pencabutan 4 isi bab didasari atas kemauan sendiri atau tanpa ada paksaan. Mirja merasa ada ketidakberesan saat yang pertama diperiksa oleh KPK. Salah satunya adalah menyangkut pertanyaan yang tidak perlu. Hakim juga sempat memberikan Mirja khususnya terkait dengan pemberian uang, sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh terdakwa Irman dan Sugiharto. Dia mengaku suatu kuliah sudah tes dan ingin segera mungkin meninggalkan ruang pendidikan. Apalagi dia merasa ditekan karena penyidik mengungkapkan bahwa saksi-saksi lain sudah mengakui. Saya tidur di rumah itu, saya nggak benar diri sebagai ya berbagai ini COP ya orang itu jadi mau di sini dari seorang semua dari orang Oke, saya kira saya akan berhenti di sini. Sudah di perkuliahan kita bicara tentang dari awal ada proses-proses. Semoga bisa bermanfaat buat saudara sampai ketemu di pekan selanjutnya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.